satu hal lagi yang menyangkut 8 jenis unit usaha, terutama 7 deh ya, 7 unit usaha yang selain unit simpan pinjam yang memang diharuskan ada di Kopdes Merah Putih. Yang belum dibahas adalah juga menghadapi tantangan berupa resistensi atau berupa kompetisi. Kalau usaha-usaha yang harus ada di Koperasi Desa Merah Putih itu ternyata sudah ada di tengah masyarakat. Ya termasuk juga misalnya seperti mau menggeser tengkulak atau mau menggeser rentenir, itu kan pasti akan ada resistensi dari yang usaha-usaha sejenis. Atau misalnya sembako misalnya. Kalau di situ sudah banyak masyarakat yang membuka warung, mungkin di setiap dusun ada 2 warung dan sebagainya. Itu adanya usaha sejenis dengan yang dilakukan oleh masyarakat dan itu kemudian dilakukan oleh Kopdes Merah Putih, itu sama saja seperti kita mau menggeser usaha masyarakat. Padahal kita bilang Kopdes Merah Putih adalah untuk kepentingan masyarakat. Ini harus juga dipikirkan. Nah, selain daripada unit usaha yang juga perlu dipikirkan, perlu dilihat dan direncanakan secara hati-hati adalah lembaga koperasinya itu sendiri. Kalau yang diharapkan sebagai Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang sebenar-benarnya, maka kita semua tahu bahwa harus ada proses organik dari masyarakat sebagai calon anggotanya. Jadi tidak cukup pembentukan Koperasi Merah Putih itu sekedar dengan musyawarah desa, lalu mengurus notaris, badan hukum, kecuali kalau ya papan nama saja sudah dianggap sukses membangun koperasi. Koperasi yang sebenar-benarnya itu memerlukan anggota yang paham mengapa mereka merasa perlu berkoperasi. Untuk apa koperasinya didirikan? Nanti unit usahanya apa? Kita sepakati bersama. Lalu kemudian tentu saja paham juga apa manfaat yang diperoleh secara bersama-sama di dalam koperasi itu. Sehingga nanti karena memahami ini semua, si anggotanya menjadi semangat untuk mendukung. Atau sebaliknya, karena pemahaman yang betul dan sudah memahami betul mengapa dan bagaimana rencananya dan seterusnya tentang koperasi ini, ada saja pastikan anggota masyarakat yang belum merasa perlu atau tidak merasa relevan dengan kebutuhannya dan tidak merasa perlu mengembangkan koperasi itu, maka dia tetap punya hak untuk tidak menjadi anggota dan tidak terlibat di dalam koperasi tersebut. Nah, proses organik ini harus ada di dalam proses pembentukan dari Koperasi Desa Merah Putih kalau memang si Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan betul-betul menjadi koperasi yang sebenar-benarnya. Tapi kalau tujuannya adalah 80.000 secepat-cepatnya harus terbentuk, ya sudah pasti kita bisa perkirakan bahwa koperasi-koperasi yang terbentuk itu bukan koperasi yang sebenar-benarnya atau bukan koperasi yang memang punya kekuatan yang mengakar di masyarakat atau anggotanya sendiri. Kalau memang ingin dilakukan proses yang betul-betul organik, tentu akan diperlukan juga proses pelatihan-pelatihan untuk mereka yang nantinya akan menjadi pendamping. Dan untuk bisa mendampingi secara benar proses dari pembentukan koperasi yang memang secara organik itu benar, maka ya si pendamping-pendamping ini nggak bisa hanya dilatih seminggu misalnya atau 2 minggu misalnya gitu, dan pelatihannya juga isinya lebih kepada soal-soal legal formal atau
hal-hal yang normatif saja itu tentu tidak cukup gitu. Sehingga singkatnya, kalau Koperasi Desa Merah Putih itu ditargetkan dengan waktu yang secepat-cepatnya, maka hampir bisa dipastikan bahwa dia akan gagal untuk menjadi koperasi yang betul-betul kuat dan mengakar di tengah masyarakatnya. Oke, kita sudah membahas mengapa Koperasi Desa Merah Putih itu bisa gagal atau kecenderungannya akan gagal. Terutama justru kalau dia serius ingin supaya menjadi, ya boleh dibilang agent of change lah gitu ya, di tengah masyarakat desa maupun kota di akar rumput lah gitu. Tetapi boleh aja sih dia dianggap sukses cukup dengan misalnya sudah ada tuh bernotaris sekian puluh ribu koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Sudah ada tuh sekian puluh ribu papan namanya dan sudah ada tuh digelontor uang sekian-sekian miliar, 3 miliar per koperasi, sudah terserap anggaran atau apalah gitu istilahnya ya. Kalau yang seperti itu tuh dianggap sebagai capaian keberhasilan, ya silakan saja gitu. Itu mau dianggap sebagai ukuran kesuksesan ya boleh-boleh aja. Tapi ya kita sama-sama tahu bahwa tidak begitu. Kalau sekali lagi, kalau yang dituju adalah target-target capaian kesuksesan yang substansial untuk betul-betul untuk ekonomi di masyarakat desa, maka prosesnya tidak bisa seperti yang sudah dibayangkan selama ini, serba cepat, serba kilat, serba instan, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan 1 miliar per tahun dan sebagainya, seakan-akan itu bisa semudah itu sudah pasti akan tidak menjadi ukuran kesuksesan yang hal-hal substansial itu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dong supaya Koperasi Desa Merah Putih itu bisa beneran sukses, bisa beneran menjadi agent of change bagi perekonomian masyarakat akar rumput di desa maupun di berbagai kelurahan. Yang pertama, kita perlu membagi setidaknya dalam 2 hal. Yang pertama adalah kelembagaan koperasinya, dan yang kedua adalah unit usahanya. Apa yang harus dilakukan dengan kelembagaannya dan apa yang harus dilakukan dengan unit usahanya. Kita bahas satu persatu ya.